Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kupas TV Lampung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Reni Agustina hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita Kupas Podcast. Dan untuk kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang ODGJ di seputaran kita. Seperti netizen tahu atau pemirsa tahu, selama ini banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan tentang ODGJ. Nah, seperti apa sih sebenarnya ODGJ dan tanggapan masyarakat tentang kejadian-kejadian tersebut? Untuk itu kita lebih mendalami lagi bersama ahlinya. Untuk itu telah hadir bersama saya yaitu Bapak Dr. Tendri Septa SPKJK. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pasti dong ya. Dok, sesuai dengan tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini dok, tentang ODGJ di seputar kita atau di lingkungan kita. Boleh langsung dok, kayak sebenarnya seperti apa sih dok ODGJ itu, apa sih dimaksud dengan ODGJ? Karena selama ini, apalagi baru-baru ini ya dok ya, ada beberapa kasus yang melibatkan ODGJ dan ODGJ itu terbebas gitu dari jerat hukum. Boleh dokter jelasin kepada pemirsa Kupas TV Lampung? Terima kasih dari Kupas TV, Kupas Tuntas TV. Jadi saya pikir memang perlu menjelaskan ke masyarakat ya, karena banyak persepsi yang mungkin nggak pas ya, mungkin karena keterbatasan pemahaman masyarakat. Jadi mungkin singkatan apa itu ODGJ dulu ya. ODGJ itu kan singkatan orang dengan gangguan jiwa ya. Jadi yang kalau kita sebut orang dengan gangguan jiwa ada kriterianya lagi. Jadi pertama kalau kita sebutkan kriteria menurut Undang-Undang Keswa sendiri ya. Jadi orang dengan gangguan jiwa itu intinya dia ada hambatan pada saat dia berinteraksi dalam kehidupan dalam keseharian ya, berhubungan dengan gangguan pada fungsinya. Bisa karena pikirannya, bisa karena perasaannya, bisa karena perilakunya. Jadi akibat dari gangguan tersebut menyebabkan adanya, kita nyebutnya distress dan disabilitas, gangguan pada fungsi. Jadi fungsi itu interaksi sosial, pekerjaan dan lain-lain, dan membuat dia sendiri tidak nyaman. Jadi ada beberapa gangguan jiwa itu justru yang tidak nyaman yang bersangkutan sendiri. Nah tadi ada pertanyaan, ada juga istilahnya begini, ODMK ya. ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan. Kalau ini ODGJ itu orang sudah memang gangguan jiwa, ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan. Nah, tadi yang ada pertanyaan dari yang Mbak sampaikan itu juga bagus, karena kita lihat saat ini kan cukup ramai ya. Betul. Di medsos dan lain-lain. Seolah kalau orang gangguan jiwa itu pasti bebas dari masalah hukum ya. Padahal enggak juga, karena pada dasarnya yang dinilai itu pada saat dia melakukan tindakan pelanggaran hukum, itu dipengaruhi enggak oleh gangguan jiwanya. Ya. Jadi kalau itu dipengaruhi, kemudian dinilai akibat gangguan jiwa, tanda dan gangguan jiwanya tersebut, dia tidak bisa mengendalikan dan segala macam, baru disebut dia tidak bertanggung jawab. Jadi nggak semua orang dengan gangguan jiwa pasti bebas dari masalah hukum. Ya, tambah sedikit, nah misalkan nih ya, di rumah sakit jiwa sendiri ya, kan kita setiap pasien yang hadir di rumah sakit jiwa kan dikasih kartu kuning ya. Kartu kuning itu kartu pasien itu untuk berobat sebenarnya. Jadi daftar, data dan segala macam terkait dengan pasien tersebut, sehingga pada saat dia berobat kita bisa mencari data-data dia di rumah sakit. Nah, namun di masyarakat itu ya walaupun nggak semua, tapi sebagian seolah kalau dia ada kartu kuning dia bebas tuh. Bahkan kita lihat ada juga penegak hukum, nggak semua, tapi ada mengasumsikan seolah kalau dia punya kartu kuning dia pasti gangguan jiwa dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pada saat dia melakukan pelanggaran hukum. Padahal kan enggak ya, kartu itu kan kartu yang digunakan untuk tanda bahwa pasien itu berobat dan untuk mencari data diri dan segala macam di rumah sakit. Nah sedangkan di rumah sakit jiwa itu enggak semua orang dalam tanda kutip yang dirawat itu yang seperti yang tadi ya. Memang yang kita rawat rata-rata memang gangguan jiwa berat, tapi yang hadir ke rumah sakit jiwa itu enggak semuanya pasti orang dalam tanda kutip gangguan jiwa berat. Ya. Ada gambaran gangguan tertentu, misalkan gangguan tidur dan segala macam, itu bukan gangguan jiwa berat, dia masih bisa melakukan fungsi seperti pada umumnya. Mungkin itu dulu penjelasannya. Jadi nggak semua orang yang mengalami gangguan jiwa itu terbebas dari jerat hukum ya dok ya. Dilihat dulu ya seperti apa gitu kan. Jadi yang kita lihat itu adalah pada saat dia melakukan. Jadi misalkan ya, orang yang
tahu-tahu merusak rumah orang lain ya. Betul. Misal. Nah itu nggak berarti bahwa dia memang sebelumnya pasien rumah sakit jiwa misalkan. Ya belum pasti dia kemudian diasumsikan bisa bebas. Yang kita lihat pada saat dia melakukan tersebut, apakah dipengaruhi tanda dan gangguan jiwanya. Misalkan, tahu-tahu dia mendengar kayak suara, ini misalkan ya yang kita anggapkan itu bagian dari tanda gejala gangguan jiwanya. Jadi pada saat ada suara kita sebut halusinasi ya, yang bentuk perintah atau commanding. Jadi halusinasi auditorik sifatnya perintah atau commanding. Pasien itu tidak bisa tidak mengikuti, kemudian dia lakukan ya. Nah otomatis itu tidak bisa dia bertanggung jawab karena dia tidak bisa mengendalikan pikiran itu sendiri. Termasuk misalkan tahu-tahu suara itu bilang kamu melompat misalkan, atau kamu misalkan yang berulang-ulang kamu itu disebutkan nggak berguna dan segala macam, lebih baik kamu lompat ke sumur, dia lompat ke sumur. Nah itu karena memang dia tidak bisa, itu satu. Tapi bisa juga ada gangguan yang gejala lain ya. Jadi misalkan yang bersangkutan ini tahu-tahu meyakini, misalkan pasien itu orang tersebut yang gangguan jiwa tersebut meyakini bahwa tetangganya itu ingin mencelakai diri dia. Itu yang dalam pikiran dia ya. Kemudian makin lama makin menguat. Nah alasan yang dia muncul dalam pikirannya itu sebenarnya tidak rasional ya. Tetapi dia sangat yakin, kita sebutnya delusion atau waham ya. Kemudian dia melakukan tindakan pelanggaran hukum tadi. Nah itu nggak bisa karena dia tidak bisa melawan atau dalam tanda kutip tidak bisa mengontrol pikirannya untuk tidak melakukan perilaku tersebut karena pikirannya itu dalam tanda kutip tidak bisa tidak 100% dia kendalikan. Nah itu seperti itu. Tapi kan kalau diberikan obat kemudian dia bagus, kemudian dia misalnya dia berselisih sama tetangganya, kemudian dia rusak, ya tetap bertanggung jawab. Karena kan bukan karena gangguan jiwanya, tapi karena faktor yang lain. Ya. Jadi itu yang salah satu harus kita nilai. Harus diselidiki dulu berarti ya dok ya. Oke. Nah seperti kasus yang kemarin nih dok, yang lagi viral banget tuh ya, ada beberapa waktu yang lalu mungkin ramai dibicarakan juga oleh netizen nih, dan saya yakin semuanya pasti pernah menonton video ini karena viral banget nih. Jadi ada pria dewasa yang melakukan pelecehan seksual kepada anak kecil dok, dan begitu orang tuanya menanyakan kepada pria itu, dan dia mengaku bahwa dirinya mengalami ODGJ tersebut. Padahal pria itu berpakaian rapi, pasti berbahasa Inggris gitu dok. Jadi tidak sama sekali tidak ada tanda-tanda gitu loh bahwa dia itu melalui gangguan jiwa gitu. Nah mungkin dokter bisa jelaskan untuk kasus seperti ini seperti apa dok? Sementara sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa orang ini ada ODGJ gitu. Tapi dia bisa melakukan pelecehan seksual terhadap anak kecil tersebut. Jadi sebenarnya ada dua ya, tetap pertama harus kita nilai tadi pada saat dia melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut pada anak, harus kita nilai apakah itu dipengaruhi oleh tanda dan gejala gangguan jiwanya. Makanya kalau nggak salah untuk kasus ini kan dia dimintakan untuk diobservasi di rumah sakit jiwa. Jadi untuk melihat apakah yang bersangkutan ini sebenarnya dipengaruhi atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi kan seolah-olah orang mengasumsikan kalau orang gangguan jiwa itu yang mohon maaf berantakan ya, padahal enggak juga. Jadi ada misalkan tadi yang saya contohkan di depan ya, gangguan jiwa itu berhubungan dengan hanya diisi pikirnya, dalam pikirannya aja ya, tapi yang lain enggak. Misalkan dia sangat yakin orang lain itu ingin mencelakainya, atau mohon maaf misalkan dia meyakini pasangannya selingkuh misalkan, padahal nggak ada data dukung sama sekali dan memang itu tidak ada ya, tapi dia sangat yakini. Nah dalam keseharian dia rapi itu, jadi bisa bekerja sama kayak orang lain, punya dari sisi fisik bagus, mungkin dia punya jabatan dan segala macam. Nah kalau selintas orang mengasumsikan nggak mungkin dia gangguan jiwa, padahal saat kita ukur memang ada gangguan yang berhubungan dengan isi pikirnya tadi ya, atau waham tadi. Nah kalau yang seperti itu ya tetap orang yang bersangkutan itu sebenarnya ada gangguan jiwa dan dipengaruhi oleh gangguan jiwanya. Nah untuk yang tadi sama harus kita ukur dulu. Misalkan ya apakah tindakan tadi yang dia melakukan diasumsikan, diyakini oleh orang tuanya sebagai pelecehan seksual tersebut, yang kita lihat apakah itu karena yang saya bilang tadi ya commanding hallucination, atau ada dalam tanda kutip gangguan yang kita sebut thought of insertion. Jadi ada pikiran yang masuk atau dalam pikiran dia yang harus dia lakukan ya. Nah, itu yang harus kita nilai. Karena kenapa tadi disampaikan harus perlu observasi, harus kita juga yakini apakah dia itu
pura-pura gangguan jiwa atau kita sebut malinjering ya. Iya. Nah, dengan diobservasi di rumah sakit jiwa dengan kurun waktu tertentu, itu salah satunya adalah untuk menghindari, salah satunya ya, menghindari kemungkinan dia memanipulasi pura-pura gangguan jiwa. Nah, Ya. itu betul. Sehingga nanti merugikan orang lain ya. Itu yang kira-kira untuk kasus yang memang yang agak lumayan sedang ramai yang Iya, di karena komunikasi takutnya, medsos ya. karena takutnya dia terjerat hukum kan, udahlah pura-pura gila aja biar bebas gitu ya. Ternyata nggak juga, itu kan harus ada observasi seperti Iya, dokter harus bilang diobservasi. ya. Biasanya kita di rumah sakit jiwa itu ada timnya untuk melihat bahwa sebenarnya dari semua sisi kita lihat ya sebenarnya memang gangguan jiwa apa enggak. Karena yang kita nilai itu banyak ya. Satu, kita nilai ada nggak riwayat gangguan jiwa sebelumnya pada saat kita melakukan observasi di rumah sakit jiwa ya. Riwayat sebelumnya. Yang kedua, saat dia melakukan itu memang dipengaruhi oleh tanda gangguan jiwanya atau tidak. Yang ketiga, pada saat dia mengajukan di sidang dia bisa apa enggak ya. Jadi maksud saya kalau misalkan pada saat di sidang yang bersangkutan itu menampilkan tanda dan gangguan jiwa dan segala macam kan artinya menyulitkan ya. Iya. Jadi dan lain-lain. Jadi ada beberapa faktor yang kita nilai, bukan hanya pada saat yang orang ada riwayat gangguan jiwa sebelumnya terbebas ya enggak. Karena kita nilai itu saat dia melakukan itu memang dipengaruhi oleh gangguan jiwanya atau bukan. Ya misalkan tadi melakukan kerusakan, membahayakan orang lain dan segala macam. Jadi itu yang kita nilai dan yang kita ukur juga adalah konsistensi saat dia menjawab dan segala macam. Jadi banyak yang kita nilai, makanya kita butuh waktu melakukan observasi di rumah sakit jiwa tersebut. Untuk memastikan ya dok ya. ya. Untuk memastikan. Tapi apakah setelah diponis nih, ternyata orang ini memiliki gangguan jiwa, ternyata orang tidak, itu tetap ada pertanggungjawabannya. Kalau yang tidak memiliki gangguan jiwa, otomatis dia mendapat hukuman kan dari pemerintah atau dari polisi. Sementara kalau orang yang mengalami ternyata diponis mengalami gangguan jiwa itu tetap ada hukuman atau emang langsung melakukan perawatan gitu dok atau gimana? Jadi memang ada dasar sehingga kalau penegak hukum itu perlu menilai apakah yang bersangkutan gangguan jiwa apa bukan. Jadi misalkan pertama kan informasi dari masyarakat, kemudian tampilan yang diperlihatkan oleh yang bersangkutan sendiri. Nah, kalau memang diasumsikan ada kemungkinan gangguan jiwa, memang ada pasal di KUHP ya, di pasal 44 itu memang ada kalimat yang menjelaskan orang yang melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dipengaruhi oleh ya cacat mental baik saat dia tumbuh atau pada saat memang ada gangguan kejiwaannya atau karena penyakit. Karena ada memang dasar landasan hukumnya memang harus dinilai. Dan kalimatnya itu tidak dapat dipidana, kalimat terakhirnya karena ada dasarnya. Dan itu yang pertama. Yang kedua memang dalam perkembangannya hampir di semua negara sama, orang gangguan jiwa bagaimana dia harus bertanggung jawab. Nah, tapi kan harus ada solusinya. Nah, setelah itu memang yang bersangkutan itu kalau memang kita tegakkan dia ada gangguan jiwa dan dia nggak bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, ya memang harusnya setelahnya penegak hukum itu memintakan dia untuk dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa. Nah, cuma yang berkembang di masyarakat ini sering setelah dirawat bagus selesai, harusnya memang diikuti pengobatan yang sangat panjang karena contoh misalkan gangguan jiwa berat, misalkan kayak seperti schizofren, itu pengobatannya memang sangat panjang. Jadi setelah dirawat inapkan di rumah sakit jiwa pun, setelah dia dianggap gejala itu sudah dapat kita kendalikan, dia harusnya tetap berobat rawat jalan. Nah, cuma yang jadi masalah itu siapa yang dalam keluarga itu siapa yang harus terus mengobservasi, mengawasi agar dia tetap makan obat secara rutin. Iya. Jadi memang harus ada kelanjutan ya dok, nggak bisa begitu keluar dilepas begitu saja ya, terus ada perawatan lanjutan ya, perawatan jalan seperti itu ya. Iya. Oke. Dok, penasaran juga ya dok, tadi kita membahas tentang ODGJ. Faktor penyebabnya sendiri itu apa sih dok, untuk kenapa bisa terjadi atau kita mengalami ODGJ tersebut dok? Jadi ini juga mungkin perlu diketahui juga memang ya, karena pada masyarakat itu kan diasumsikan penyebab gangguan jiwa itu adalah seolah-olah ya adanya tekanan hidup dalam masyarakat. Betul. Ya, itu yang paling sering yang muncul, kayak kok pekerjaan berat dan segala macam timbul gangguan jiwa. Padahal nggak kayak gitu. Kalau kita dari ilmu kedokteran jiwa itu disebutkan gangguan jiwa itu disebabkan oleh biopsikososial.
Jadi ada faktor biologisnya, ada faktor psikologisnya, ada faktor sosialnya. Nah, yang tadi tekanan hidup itu hanya salah satu, itu faktor sosial. Nah, faktor biologisnya itu banyak, misalkan ya, karena kita sebut salah satu misalkan neuroanatomi susunannya sendiri, jadi anatomi dari otak itu sendiri misalkan, atau neurofisiologi ya, atau ini contoh lagi yang bisa menyebabkan perubahan pada otak, misalkan usia lanjut ya, pada saat usia lanjut itu ada perubahan struktur pada otak seseorang ya, misalkan terjadi penyusutan atau ada kita sebut brain atrophy misalkan ya, bisa timbul tanda dan gejala seolah-olah dia gangguan tanda dan gejala gangguan jiwa ya. Kita lihat misalkan ada usia lanjut atau ngomong sendiri, kemudian melepas bajunya ya, kemudian melakukan hal yang nggak sesuai, menuduh yang enggak dan segala macam. Nah, itu contoh dari biologisnya ya. Nah, ada juga gangguan jiwa yang akibat apa yang dia lakukan, misalkan menggunakan narkoba ya atau nafza. Nah, pengguna narkoba dan nafza, apalagi kita sebut tuh multiple drug yang menggunakan bermacam-macam obat, dia bisa menyebabkan kerusakan pada otak itu sendiri. Bisa karena zat kimia yang di otak yang berubah, atau kita sebut neurotransmitternya yang berubah dan segala macam. Tampilan gejalanya beda-beda. Misalkan ya orang menggunakan ganja beda, menggunakan sabu beda. Nah, bahkan kalau di negara maju sudah ada namanya NPS ya, jenis zat sintetik yang baru, kita ini masih di Indonesia ini menggunakan yang konvensional ya, misalkan menggunakan lem, kecubung ya. Iya, betul, kemudian ada yang menggunakan bensin, ada yang menggunakan, jadi yang sehari-hari ada dalam masyarakat ya, sehingga orang agak sulit. Orang membawa bensin masa ditangkap misalkan ya. Saya ada beberapa kasus itu pulang, atau orang tua itu pelan-pelan jadi tahu ada yang nggak beres. Kok kalau dia pulang suka membuka motornya itu, kemudian dia mencium bensinnya itu. Jadi orang tua makin lama makin merasa aneh dan dia ada perubahan perilaku. Itu contoh ya. Jadi bisa diakibatkan juga oleh zat yang dia masukkan sendiri. Itu semua masih faktor biologis. Dari faktor biologis juga ada yang berhubungan dengan faktor genetiknya ya. Yang akibat faktor genetik tersebut orang lebih mudah untuk menimbulkan gangguan dibandingkan dengan orang lain ya. Nah, jadi itu baru faktor biologis. Ada lagi faktor psikologis. Psikologis itu berhubungan dengan pola asuh orang. Jadi sehingga dia misalkan kemampuan dia menghadapi tekanan itu tidak terlalu bagus. Kemudian yang bersangkutan ini sering dalam penyelesaian masalah itu lebih sering menggunakan cara penyelesaian masalah yang nggak benar, yang tidak kita sebutnya tidak fisiologis. Contohnya misalnya begini. Pada saat orang lain mengkritik, dia kemudian memindahkan tanggung jawab itu ke orang lain ya, misalkan. Itu sebenarnya juga masuk ke model cara penyelesaian masalah atau model pertahanan mental yang nggak sehat. Atau misalkan cara dia menyelesaikan masalah itu seperti kayak anak-anak ya, jadi regresi kita bilang. Itu juga sebenarnya penggunaan pertahanan mental yang nggak sehat. Nah, hal-hal yang seperti itu dan ada banyak faktor lain itu masuk faktor psikologis. Baru kita bicara dengan faktor sosial. Faktor sosial itu misalkan kekumuhan, ekonomi, kemudian interaksi dalam keluarga, misalkan ada yang mohon maaf misalkan dalam keluarga tersebut ibunya selingkuh, ayahnya selingkuh dan segala macam ya. Kemudian berhubungan dengan tekanan pekerjaan dan segala macam. Itu hanya salah satu faktor yang bisa menyebabkan orang memungkinkan untuk timbulnya gangguan jiwa. Jadi ada faktor risiko, ada faktor yang menstimulasi, men-trigger sehingga dia timbul ya untuk gangguan jiwa. Kemudian apalagi kalau tidak ada, ini faktor sosial juga, tidak ada dukungan. Dari lingkungan sekitar ya, misalkan tadi si orang tua sibuk kerja, bapak ibunya misalkan. Jadi dia pada saat ada konflik, ada masalah, dia harus selesaikan sendiri si remaja tersebut. Sedangkan si remaja tersebut cara menyelesaikannya tidak melihat ke depan itu bagaimana. Jadi dia selesaikan model yang saat ini dia gunakan. Misalkan banyak menggunakan emosi dan segala macam. Nah, itu memungkinkan karena nggak ada faktor pendukung atau kita sebut primary support groupnya itu nggak kuat. Faktor dukungan keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu juga bisa menjadi faktor yang dianggap berperan timbulnya dengan gangguan jiwa ya. Oke, ternyata banyak banget ya faktornya, Dok ya. Karena selama ini saya juga merasakan kalau
orang ODGJ gitu ya, itu faktornya itu tekanan batin gitu. Ternyata faktor itu ada banyak banget ya, dari biologis saja tadi banyak banget ya dok ya. Dari psikologisnya, dari sosial, dan mungkin kalau dari biologis itu kecelakaan juga bisa ya dok yang mempengaruhi ya. Trauma kepala juga bisa. Trauma kepala ya bisa mempengaruhi orang mengalami ODGJ tersebut ya. Jadi tapi kita sebutnya itu gangguan jiwa, atau kalau bahasa itu gangguan mental organik. Jadi gangguan jiwa yang akibatkan tetap dia tampilannya kayak gangguan jiwa juga, tapi kita sebutnya gangguan mental itu akibat organik ya. Jadi agak beda dengan kayak gangguan jiwa yang misalkan kayak schizofrenia dan segala macam, dia agak berbeda. Tapi tetap tampilan gejalanya sama kayak gangguan jiwa yang pada umumnya masyarakat kenal ya. Misalkan bicara sendiri, ya atau misalkan impulsif, ya agresif, yang nggak ada sebab, misalkan tahu pergi, nggak ada tujuan dan segala macam. Atau misalkan nanya berulang-ulang ya. Jadi sama, tetap menampilkan tanda dan gejala yang hampir sama dengan yang lain. Karena kan tanda dan gejala ODGJ itu sebagian ada yang dipahami masyarakat itu yang paling sering muncul ya. Walaupun sebenarnya ada juga tanda gejala yang nggak kayak begitu, yang nggak harus keluar, tapi dia ke dalam, misalnya menarik diri dan segala macam. Iya, ada yang mungkin mencurahkan seperti dokter bilang tadi ya, benarnya nggak jelas, marah-marah atau ekspresif ya. Ada yang malah diem aja ya dok, mengurung diri di kamar gitu kan. Oke, dan sekarang ini juga lagi rame, kemarin juga sempat tuh faktor untuk sosial mungkin dok ya, ke bullying ya, dibully gitu kan. Karena kejadian juga dok belum lama ini juga masih dibilang family juga, tapi family jauh gitu, itu masih anak SMP itu mungkin kena faktor bullying, akhirnya dia kayak kena depresi ya, seperti dokter bilang tadi, ekspresinya itu kayak berbicara sendiri, ini marah-marah sendiri gitu. Mungkin itu salah satu faktor ini ya dok ya, dari sosial ya. Jadi kalau ya juga yang memang cukup ramai ya, yang kita ketahui bullying pada anak remaja terutama. Betul. Ya. Nah jadi mungkin juga nanti ada orang juga nanya, loh kok ada orang lain yang tekanannya luar biasa, kenapa nggak gangguan jiwa misalkan ya. Udah misalkan orang tuanya pisah, dia dititipi ke orang lain, ekonominya juga berantakan ya. Kemudian di sekolah juga otomatis karena ekonominya nggak bagus dia dibullying orang, tapi kenapa dia nggak gangguan jiwa misalkan ya. Tapi ada orang yang dalam tanda kutip dari semua sisi bagus, kemudian dia sekolah juga bagus, tapi memang ada beberapa cara komunikasi temannya yang sangat tidak nyaman, kenapa dia timbul masalah kejiwaan. Jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi, faktornya banyak. Jadi bukan hanya satu faktor. Pada saat orang misalkan dalam tumbuh kembang, itu kita sebut tuh distress ya. Distress itu stres yang negatif ya. Kemudian karena dia berulang, sama kayak fisik, kalau kita berulang-ulang terpapar penyakit, kita itu akhirnya membentuk sendiri ya model pertahanan agar menghadapi masalah tadi atau tekanan tadi. Nah, kalau orang misalkan dari awal dalam hidupnya itu, kemudian karena tekanan tadi dia mengembangkan kemampuan menghadapi tekanan, atau bahasa kita itu coping mechanism, yang kemudian itu bagus, yang bisa digunakan oleh yang bersangkutan dalam penyelesaian solusi, ya nggak timbul. Nah, itu satu ya. Tapi kalau orang yang misalkan dari awal sangat diproteksi oleh orang tuanya dan segala macam, tidak mengembangkan kemampuan tadi, pada saat ada distress, dia bisa muncul. Itu satu faktor. Tapi juga bisa faktor yang lain, kalau tekanan itu berulang-ulang ya. Kemudian tekanan dilakukan oleh temannya tersebut bukan hanya verbal, tapi juga fisik dan segala macam, yang kemudian menjadi trauma. Jadi kalau trauma yang luar biasa atau kita sebut katastrofik, ya pasti timbul masalah kejiwaan. Ya, masalah kejiwaan itu macam-macam keluarnya, dan nggak bisa milih. Saya mau keluar gejalanya depresi, ya nggak bisa. Itu ini otomatis sendiri ya dok ya. Nah kalau di kedokteran jiwa sebenarnya bukan muncul sendiri, ada juga namanya faktor psikodinamik ya. Jadi kenapa kok yang keluar itu adalah gejala ini misalkan ya. Nah jadi kalau misalkan seperti tadi ya, kalau dia sudah jadi nama gangguan, yang ada dua tata laksananya, harus ada juga obat yang diberikan kalau dia sampai depresi, kemudian kita lakukan juga psikoterapi, kemudian kita juga intervensi lingkungan sekitar ya, terutama misalkan tadi orang tua, bagaimana menghadapi gejala seperti itu ya, sehingga sikap orang tua itu mendukung pemulihan dari gejala tersebut ya. Oke, tadi dokter sempat bilang itu ada namanya apa, distress ya, stres negatif. Emang ada dok stres positif dok? Oke, jadi stres itu kita bagi pada dasarnya terbagi secara garis besar dibagi dua ya. Jadi kalau dia stres yang sebenarnya menguntungkan, kita sebut eustress. Kayak pekerjaan Mbak ini kan sebenarnya juga ada stresnya.
Tapi karena dia ringan, kita sebut eustress. Jadi pada saat pekerjaan tersebut menyebabkan misalkan harus bangun pagi, kemudian harus menyiapkan segala macam, itu sebenarnya stres. Cuma karena dia menstimulasi, ya, jadi malah ide harus muncul dan segala macam, kita sebut itu stres yang positif atau eustress, ya, stres yang ringan. Tetapi kalau sudah melampaui tekanan tersebut, ya, dari kemampuan Mbak untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi tekanan tersebut, berubah dia menjadi stres yang sedang atau berat, kita sebut dengan distress, stres yang negatif. Kemudian menyebabkan kalau dia terus menerus, ya, tekanan tersebut tidak tuntas, tidak kita olah, tidak kita selesaikan, timbullah masalah kejiwaan dulu, baru kemudian timbul gangguan jiwa. Oke, luar biasa ya pemirsa. Kayaknya baru separuh perjalanan aja, tapi ilmunya itu udah banyak banget informasi yang kita dapat nih. Oh ya Dok, boleh kita jawab pertanyaan dari netizen dulu Dok? Soalnya ada yang masuk nih. Oke, saya coba jawab ya pertanyaan yang barusan ditanyakan. Ini selintas menanyakan pertanyaan netizen itu terkait dengan gadget, ya. Jadi dia sebutkan ini gadget gangguan jiwa apa bukan? Ini pertanyaan kayak gitu. Betul. Mungkin saya jawab selintas, ya. Karena kalau kita bahas juga memang cukup panjang. Jadi gadget itu sendiri, jadi sudah dikategorikan masalah kejiwaan awal-awalnya itu sejak kalau nggak salah 2013-an, ya. Itu sudah mulai dimasukkan kelompok, bahkan ada sebagian mulai masukkannya itu gangguan jiwa. Nah, cuma ada kriterianya kapan gadget, ya, dimasukkan kelompok gangguan jiwa. Jadi disebutkan itu internet addiction, ya, karena kan penggunaan gadget itu berhubungan dengan internet tersebut. Nah, internet addiction atau ketergantungan akibat penggunaan internet, ya, yang kemudian penggunaannya tersebut yang tidak bisa dikelola memunculkan tanda dan gejala gangguan jiwa pada yang bersangkutan, ya. Misalkan akibat dia ketergantungan internet tersebut terjadi perubahan perilaku pada yang bersangkutan saat tidak diberikan atau dia tidak mendapatkan, ya, internet tersebut, atau kalau dia, ya, kalau misalkan berhubungan dengan game, ya, nggak bisa menggunakan gamenya, dan karena faktor yang lain, ya, karena faktor biaya dan segala macam, terjadi perubahan perilaku pada anak tersebut. Kalau pada anak-anak, ya, misalkan atau impulsif, nggak mau sekolah, agresif, memaksa agar apa yang dia inginkan itu dipenuhi, ya, itu sudah masuk kategori adanya distress dan disabilitas pada fungsi. Jadi masuk kelompok gangguan jiwa, ya. Nanti mungkin kita bahas lagi yang akan lebih luas, ya. Tapi itu bagus pertanyaan yang disampaikan oleh netizen tersebut. Iya, ya. Karena sekarang ini emang anak-anak sekarang itu Dok, dari yang masih kecil, ya, dari balita sampai dengan remaja itu sudah rata-rata sudah kecanduan gadget. Mungkin kalau untuk balita mereka kecanduannya nonton video di YouTube gitu kan. Jadi kalau begitu nangis dikasih video udah langsung diam. Kalau untuk anak-anak remaja mungkin game Dok. Itu kebetulan juga ponakan saya sendiri seperti itu Dok. Jadi kalau misalnya kuotanya habis gitu kan, apalagi dia pengen top up game, itu bisa ekspresinya luar biasa, marah-marahnya ke orang tuanya. Ternyata itu termasuk dalam kategori gadget tersebut, ya Dok. Dengan gangguan kejiwaan kalau dia sampai timbul gejala tadi, ya, karena memang ada kriteria-kriterianya. Kalau dia penuhi kriteria ini baru kita masukkan kelompok dia gangguan jiwa, ya. Wah, ibu-ibu harus wajib nonton ini. Dan dari ODGJ tersebut Dok, itu bisa sembuh nggak sih Dok, atau tergantung tipe-tipenya untuk lama penyembuhannya dan treatment seperti apa sih Dok? Oke. Jadi tadi kan kita jelaskan secara garis besar ODGJ itu sendiri, ya, orang dengan gangguan jiwa. Nah, kalau kita istilah sembuh itu kan menggunakan model mirip-mirip seperti kayak penyakit yang lain, ya. Kalau kalimat sembuh tadi, ya, misalkan kayak tifoid, ya, sembuh misalkan. Nah, gangguan jiwa penggunaannya mungkin nggak sama persis seperti istilah itu, ya. Misalkan orang-orang dengan schizophrenia paranoid, ya, atau schizophrenia hiperfrenik. Jadi istilahnya bukan sembuh, tapi kita bisa kendalikan sampai gejala itu tidak muncul sama sekali, ya. Cuma memang pada saat dia tidak ada gejala sama sekali, kan orang mengasumsikan dia sembuh. Betul. Nah, tapi kan pada saat tidak diberikan obat, dia kemungkinan untuk timbul kembali, ya. Jadi itu satu. Tapi ada juga gangguan jiwa yang benar-benar bisa benar-benar kembali, kemudian satu saat bisa berhenti untuk menggunakan obat, ya. Jadi misalkan gambar-gambaran gangguan cemas tertentu yang kita intervensi baik dengan obat, lakukan psikoterapi, diobati dalam jangka panjang,
kemudian gejala itu tidak ada sama sekali, kita pertahankan dalam waktu tertentu juga bisa gejala itu tidak timbul, ya berhenti. Nah itu mungkin dikomunikasikan atau dikatakan dia sembuh. Jadi tergantung dari nama atau diagnosis gangguan pada ODGJ tersebut untuk menentukan apakah dia sembuh ataukah dia hanya bisa dikendalikan atau bagaimana ya. Jadi itu mungkin yang dimaksudkan istilah sembuh tadi ya. Jadi kita lihat dulu apa benar sembuh atau bisa dikendalikan ya, seperti dokter bilang tadi ya. Oke. Kalau untuk ODGJ sendiri dok, kalau kita lihat sih rata-rata ODGJ ini kebanyakan di usia dewasa. Sebenarnya di usia berapa sih dok bisa memungkinkan terkena ODGJ itu? Apakah harus di usia dewasa atau ke anak-anak juga bisa dok? Oke. Jadi kan ada tadi ada istilah ODGJ dengan ODMK ya, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi kalau ODGJ-nya sendiri itu bisa pada anak-anak usia dewasa, usia lanjut ya. Jadi misalkan pada usia anak ya. Jadi kita tahu kayak schizofren atau gangguan jiwa, schizofren itu masuk kelompok gangguan jiwa berat, itu bisa muncul pada anak-anak. Jadi mungkin misalkan umur 10 tahun, 11 tahun mungkin ya. Cuman memang tanda gejalanya itu tidak sama persis seperti kayak orang dewasa. Misalkan ya, halusinasinya misalkan pada orang dewasa, halusinasi itu orang kayak komentar, kayak orang ngobrol, kayak orang nyuruh dan segala macam. Pada anak bisa juga tidak seperti itu. Ya bisa kayak suara sehari-hari ya, suara burung, suara air ya. Sehingga orang tua sebagian itu tidak menyadari lewat karena memang gejala itu seolah-olah misalkan si anak bilang, kok mah ini air belum dimatiin, kayak air netes ya. Padahal itu halusinasi dia ya. Kalau misalkan anak itu bilang mah ada orang ngobrol, ibunya kan ngelihat. Tapi kalau kayak tadi ibunya mungkin kamar mandi belum dimatiin airnya dan segala macam ya. Jadi kadang-kadang itu terlewat. Jadi mungkin pada anak mungkin. Nah tapi memang dari ada namanya epidemiologi, angka kejadian yang paling sering ya. Nah, kayak misalkan gangguan jiwa berat kayak schizofren itu ada yang menuliskan antara usia 17 sampai 25 ya. Jadi ada, tapi itu mungkin bergeser ya dalam waktu ke depan. Kemungkinan bergeser itu ada ya karena itu berhubungan dengan penelitian dan segala macam. Itu angka paling sering. Tapi bisa juga usia lanjut. Jadi kita nyebutnya itu penyakitnya misalkan ya kayak demensia ya. Demensia itu bisa menampilkan tanda dan gejala gangguan jiwa, bahkan dia muncul itu pada usia lanjut. Ada yang misalkan di atas 70 dan lain-lain ya. Jadi dan ada beberapa bahkan yang bisa kita lakukan itu hanya mengendalikan gejalanya. Misalkan demensia Alzheimer ya. Itu gejalanya sangat beragam. Nah, yang kita lakukan itu hanya mengendalikan gejala tersebut agar tidak makin lama makin berat. Jadi bukan berarti dia bisa sembuh. Karena apa? Karena memang ada perubahan struktur pada otaknya ya. Misalkan tadi otaknya mengecil ya. Nah, mengecil itu di daerah mana? Misalkan daerah depan ya, atau kita bilang prefrontal. Jadi nanti berubah, lebih agresif, lebih segala macam. Jadi bergantung wilayah mana. Nah, kalau yang seperti tadi, walaupun dia tampilannya seperti ya kayak gangguan jiwa yang lain ya, kita nyebutnya itu dia gangguan organik karena disebabkan ada faktor organiknya, bukan langsung akibat dari gangguan yang seperti yang lain ya. Atau kalau sekarang disebutkan itu gangguan neurokognitif ya, untuk kasus-kasus seperti itu. Oke, jadi ternyata banyak banget ya faktor untuk kayak semua itu bisa berpotensi ya, anak-anak sampai dewasa bahkan sampai usia lanjut juga bisa dok. Jadi serba memungkinkan usia tadi ya. Nah dok, ini saya sebenarnya pertanyaan pribadi dok, saya masih penasaran ya, saya melihat beberapa ODGJ yang ada di jalanan, itu mereka sering berbicara sendiri atau mungkin mereka kayak apa ya, melibat-libatkan kain ke tangan, ke ini kalung, pokoknya itu berpakaian yang sangat aneh menurut kita gitu. Sebenarnya mereka itu halusinasi ataukah mereka memang ada dunia lain yang mereka selami sih dok? Menurut pandangan mereka gitu. Menurut pandangan mereka apakah mungkin yang dibeli tangan itu apakah berbentuk emas gitu kan? Sementara kita melihat hanya kaitan balutan kain biasa gitu. Itu seperti apa sih dok? Sebenarnya pandangan dari ODGJ itu? Oke. Jadi yang di jalan itu memang orang dengan gangguan jiwa berat ya. Jadi sebagian besar itu gambaran ke arah schizofrenia hiperfrenik ya. Jadi memang dia masuk kategori gangguan jiwa yang nggak mudah
dalam tata laksananya ya. Nah, tapi ini menarik yang tadi ditanyakan terkait dengan perilaku yang dilakukan orang dengan gangguan jiwa yang di jalan tadi ya, yang schizophrenia, hyperphonik tadi. Nah, jadi begini, ini contoh tadi ya, kok dia ngelitin tangan, ngelitin sesuatu di bajunya misalkan ya, kok tahu-tahu dia nari-nari sendiri ya, seolah-olah benar-benar itu terjadi ya. Jadi gini, tadi yang sampaikan, salah satu tanda dan gejala gangguan jiwa itu ada yang namanya halusinasi, ada juga yang bukan, tapi kita sebut gangguan isi pikir atau delusion atau waham. Jadi kalau yang misalkan itu memang muncul seolah-olah dalam pikirannya itu sama kayak gini, Mbak meyakini saya ini perempuan ya misalkan, karena saya perempuan dan saya meyakini semua apa yang dalam tubuh saya perempuan, saya misalkan dandannya kayak perempuan misalkan ya. Nah, dia meyakini misalkan, dia meyakini bahwa yang ini yang paling sederhana aja misalkan ya, bahwa yang dia lihat tadi ya, yang dia amati tadi misalkan bukan seperti yang orang lain bayangkan ya. Nah, sehingga karena apa yang dia yakini itu dia ikuti apa yang dia yakini tadi. Atau misalkan yang bersangkutan tersebut melihat sesuatu yang kita sebutnya itu derealisasi. Jadi yang lingkungan yang dia rasakan berubah ya, bukan diri dia. Nah, otomatis karena dia merasa lingkungan itu berubah, dia merespon lingkungan tadi itu. Yang padahal lingkungan itu nggak kayak begitu. Atau kita sebut ada juga namanya depersonalisasi. Diri dia yang merasa dia merasa dirinya yang berubah. Ya, karena dia meyakini dengan apa yang dia yakini tersebut, dia mengikuti. Nah, sedangkan orang lain melihat dari sisi yang berbeda. Iya, ya. betul. Jadi kok jadi misalkan dia ketawa sendiri, seolah-olah kayak dia dengar musik ya. Nah, karena tadi itu ada dalam pikirannya sendiri ya. Dan dia mengikuti apa yang dalam pikiran tadi. Sama juga misalkan dia ngerasa orang lain itu ingin mencelakai dia misalkan. Kok tahu-tahu dia marah sendiri, datang orang lain dipukul misalnya betul. Ya karena dia meyakini bahwa orang bersangkutan tersebut ingin mencelakai. Dan orang tersebut misalkan berulang-ulang dia meyakini sudah mengingatkan untuk tidak menghina dia, ya padahal orang nggak ngapa-ngapain, atau dia serang ya. Nah, itu yang tadi agak berbeda. Kita sebut tadi itu terjadinya distorsi, atau yang bersangkutan itu kita sebut RTA-nya ya, rehabilitation ability. Jadi pemahaman dia terhadap realitas itu terganggu ya, sehingga dia mengikuti apa yang ada dalam pikiran atau berhubungan dengan gangguan yang kalau kita bilang gangguan persepsi ya berhubungan dengan halusinasinya. Jadi apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang dipikirkan dia ini ya dok ya. Tadi, ya. Gitu. Jadi agak ngeri-ngeri sedep juga dok kalau lewat itu ya. Kadang kalau soalnya punya pengalaman trauma sedikit sih dok, begitu kita lagi nggak ngapain, atau dipukul gitu kan, dilempar. Nah sebenarnya bagaimana sih sikap kita sebagai masyarakat nih menghadapi ODGJ seperti itu? Oke, jadi pertama nanti kita ini sikap masyarakat dulu ya. Jadi kan masyarakat itu pertama harus memahami bahwa nggak semua ODGJ itu sama kayak yang seperti di jalan. Jumlahnya itu nggak banyak, sangat sedikit sebenarnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat itu harus tahu orang dengan gangguan jiwa itu sama kayak gangguan penyakit yang lain yang dalam tanda kutip ya diobati. Jadi sama misalkan orang yang dengan kencing manis ya, cuma karena dia tidak berdampak keluar ke eksternal, jadi orang lain nggak merasa keganggu, dia aja yang keganggu sendiri ya. Tapi orang dengan gangguan jiwa itu karena dia memiliki dampak keluar, jadi orang lain merasa terganggu ya. Jadi sikap masyarakat itu satu, kalau dia melihat ada gambaran seperti itu ya bagusnya sama kayak penyakit lain diobati ya. Saya ulangi lagi, dia nggak bukan malah yang dilakukan itu ya misalkan dikucilkan, dipasung dan segala macam ya. Dan di kita ini masih mengasumsikan ya cukup banyak meyakini atau diasumsikan ini berhubungan dengan hal-hal yang mistik misalkan. Itu betul dong. Yang harusnya ya padahal saya bilang tadi dari sisi kedokteran itu bisa dijelaskan apa yang terjadi pada otak atau pada zat-zat kimia yang ada di otaknya pada orang dengan gangguan jiwa tersebut, sehingga pada saat diobati kan dia pelan-pelan bagus ya, mengembalikan dia ke fungsi, mendekati fungsi semula atau seperti fungsi semula. Bahkan target pengobatan dalam ilmu kedokteran jiwa itu kita itu untuk kualitas hidupnya sekarang, quality of life, kualitas hidup yang kalau kita bisa berikan yang paling baik ya, yang terbaik.
Jadi bukan hanya menghilangkan gejala target kita sekarang. Nah, jadi kita berharap masyarakat itu ya tadi jangan dipasung, jangan apalagi dipukuli dan segala macam ya, dikurung yang pada dasarnya bukan malah memperbaiki tapi malah makin lama menyebabkan gejala itu makin berat. Tapi kalau diobati, apalagi kita lihat kan pemerintah ini sudah ada BPJS segala macam, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit jiwa? Bahkan kita tahu puskesmas itu juga sudah mulai bisa menangani untuk gangguan-gangguan jiwa tertentu yang dilakukan di puskesmas. Kita tahu kan puskesmas itu sudah sampai ke desa dan segala macam ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Tapi kalau misalkan masyarakat itu menjauhi, kemudian mengucilkan, dipasung, dikurung segala macam, ya nggak selesai masalahnya itu. Begitupun dengan sikap keluarganya ya dok ya? Justru malah yang berperan penting itu keluarganya ya dok? Ya, jadi kalau keluarga pertama dia harus tahu dulu terkait dengan tanda gejala tadi kan, seperti yang tadi yang Mbak sampaikan ya, orang sampai untuk tahu tanda gejala saja kan sulit ya. Oh, ini sebenarnya tanda gangguan jiwa, misalkan orang marah-marah kok, misalkan dia marah-marah. Kemudian diasumsikan gangguan jiwa atau tidak gangguan jiwa. Jadi pertama keluarga itu kenali dulu tanda dan gejala dari gangguan jiwa itu sendiri ya. Jadi sikap keluarga itu sebenarnya mencari tahu dulu dok ya, mencari tahu perubahan-perubahan sikap yang ada terhadap keluarganya tersebut yang mungkin ada perubahan atau ada itu mungkin dibicarakan gitu kan, apalagi kalau sudah berdiam diri ya dok ya. Jadi kalau ada tanda gejala tersebut memang harusnya kalau misalkan ragu dibawa ke rumah sakit biar kita ukur itu gangguan jiwa atau masalah kejiwaan atau bagaimana ya. Terus kalau untuk lebih spesifiknya lagi dok, tanda-tanda ringannya itu karena kan katanya kalau sudah ringan kita biarin lama-lama kan bisa jadi berat tuh dok. Untuk awalnya sendiri tanda-tanda ODGJ itu seperti apa sih dok? Jadi kan tadi ODGJ itu kan jenisnya banyak ya. Jadi tanda dan gejala itu berhubungan juga dengan diagnosis penyakitnya ya. Jadi misalkan yang paling sering ya, yang diasumsikan ODGJ itu adalah kayak schizofren misalkan. Jadi ada beberapa misalkan yang bersangkutan itu pelan-pelan mulai menarik diri misalkan ya. Kemudian pelan-pelan emosinya berubah. Yang tadinya emosi itu karena ada faktor penyebab, sekarang kok faktor nggak ada penyebab pun dia tahu-tahu berubah misalkan. Kemudian kalau kita dengar pelan-pelan kok cara dia bicara ini kadang-kadang makin sulit untuk dipahami ya. Jadi dia melompat-lompat ya. Kemudian ada yang dia yakini misalkan ya, tetangga, orang lain atau siapapun merasa kayak orang lain ngomongin dia dan lain-lain yang sebenarnya tidak ada ya. Kita simak, kita ikuti, kita perhatikan pelan-pelan, tapi kok yang dia yakin itu sebenarnya nggak ada, nggak real ya. Kemudian bisa juga bentuk yang lain ya, misalkan orang ini sebelumnya nggak ada, tahu-tahu ada kejadian yang luar biasa misalkan ya, kayak tadi misalkan ada kekerasan atau trauma, misalkan kecelakaan segala macam, ada perubahan gambaran yang sebelumnya nggak ada jadi ada. Nah itu juga bisa orang dengan gangguan kejiwaan yang berhubungan dengan akibat dari luar ya. Atau orang yang misalkan kok tahu-tahu yang bersangkutan ini banyak sekali keluhan fisiknya misalkan. Udah berobat misalkan ke dokter A, dokter penyakit dalam segala macam, dibilang nggak ada, tapi dia bilang dia tetap merasa berdebar-debar, perutnya nggak nyaman, dia bilang kok saya ini sakit mah segala macam, berulang-ulang, padahal udah diperiksa segala macam, tetap dia bilang saya ini ada gangguan, itu juga gangguan jiwa, ya. Jadi atau orang misalkan meyakini sesuatu yang sebenarnya yang dalam tanda kutip nggak sesuai ya, dengan dia satu penyakit cuma satu ya, tapi yakin benar, misalkan ya, merasa bahwa dia ini, saya ada contoh kasus, dia meyakini dia ini kena HIV, ya, dia periksa ke laboratorium berulang, nah periksa laboratorium bilang enggak, jadi salah lagi dia, jadi kalau yang lain tampilannya normal, nah itu juga ada dengan gangguan kejiwaan, jadi faktor tandanya itu banyak, tapi prinsipnya kita lihat aja ada perubahan apa enggak, kalau kita ragu, coba dikomunikasikan ke rumah sakit atau ke dokter spesialis jiwa agar bisa kita tahu ini gangguan jiwa apa bukan.
Nah, gangguan jiwa itu sama seperti kayak gangguan lain. Diobati makin cepat, dia otomatis akan makin baik ke depannya. Ya. Oke, jadi tadi yang menarik ya saya tangkap dari dokter itu, ternyata kalau kita ngerasa sakit terus berobat di dokter, dokter spesialis penyakit, misalnya kayak ngerasa ada penyakit jantung nih gitu kan, ternyata diperiksa jantungnya baik-baik aja gitu ya. Dan itu ternyata kemungkinan ada gangguan ya dok ya di kejiwaannya gitu ya. Oh, karena selama ini masyarakat berpikir bahwa oh katanya gitu, apa mungkin katanya gitu berkaitan dengan mistik gitu kan, karena di dokter nggak apa-apa, oh mungkin dikirim orang gitu kan, karena masyarakat sekarang ya masih dikait-kaitkan dengan mistik tersebut ya dok. Ternyata kejiwaannya itu yang harus diperiksa ya dok. Itu malah kasusnya lebih banyak dibandingkan yang kayak gangguan jiwa berat apa kayak di jalan tuh, itu lebih banyak gangguan seperti ini ya, kita sebut somatoform, jadi keluhan fisiknya banyak ya. Memang bagusnya ya harus dari spesialis lain dulu, yang maksud saya diperiksa dan segala macam. Kalau yang lain sudah bilang enggak, dokter paru, ke dokter jantung, ke dokter penyakit dalam, udah segala macam diukur bahwa sebenarnya dia nggak apa-apa, atau gangguan pada mata, udah dokter mata berulang-ulang nggak apa-apa, yang kemudian yang bersangkutan tetap meyakini dan merasa seperti itu, ya harusnya berobat karena itu ada nama gangguannya dan itu sebenarnya bisa dikembalikan lagi seperti sebelumnya. Tapi yang sering selama ini seperti yang tadi Mbaknya sampaikan, nggak merasa ya, jadi udah lama banget udah berulang-ulang, bahkan kalau ke puskesmas bolak-balik dia bilang saya ini sakit mah bolak-balik padahal ya. Tuh sehat-sehat aja ya, dan kebanyakan malah ya itu ngerasa kayak bahasanya anak si ngirim gitu. Oke, dokter, tadi di awal sempat dokter mengatakan bahwa ada istilah namanya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Itu bisa dijelaskan dok, biar pemirsa juga tahu tuh perbedaannya apa dari ODGJ dengan ODMK tersebut. Jadi kalau orang ODGJ kan orang dengan gangguan jiwa, sedangkan ODMK orang dengan masalah kejiwaan. Ya. Jadi orang dengan masalah kejiwaan itu artinya orang tersebut memiliki potensi untuk timbulnya gangguan jiwa, baik karena fisiknya ataupun misalkan karena kognitifnya, kecerdasannya dan segala macam, jadi punya potensi. Tapi saat ini dia belum masuk kategori orang dengan gangguan jiwa. Ya, misalkan orang dengan masalah kejiwaan itu ya karena fisiknya, karena penyakit-penyakit yang memungkinkan dia untuk timbul gangguan jiwa. Ya. Atau orang dengan masalah kejiwaan itu orang dengan memiliki ciri kepribadian yang nggak sehat ya, sehingga dia kemungkinan suatu saat menggunakan narkoba dan segala macam. Nah, kalau dia sudah menggunakan narkoba itu kemudian timbul tanda gejala ODGJ, ya dia masuk orang dengan gangguan jiwa. Tapi dasarnya pada saat dia memiliki potensi lebih mudah dibandingkan orang lain berhubungan dengan masalah kepribadiannya, itu kita masukkan kelompok ODMK. Jadi tapi kalau gangguan kepribadian itu sudah menjadi gangguan, ya itu bukan ODMK. Tapi sudah. Ya kalau dia sudah benar-benar, tapi kalau ciri-ciri ya baru itu artinya lebih mudah, lebih memungkinkan. Orang ODMK itu orang yang lebih mungkin untuk timbul gangguan jiwa karena dia memiliki masalah kejiwaan. Ya. Oke, itu dia perbedaannya. Dan dok, ada nggak sih survei atau riset gitu loh untuk di Indonesia, apa khususnya di Lampung ini, kira-kira berapa persen sih orang dengan gangguan jiwa gitu, atau orang dengan ODMK seperti itu? Jadi sebenarnya kalau dari di Kersda itu sendiri ya, di kesehatan dasar yang dibuat oleh WHO itu sejak 2013 ya, ada beberapa yang dilihat adanya peningkatan ya, misalkan untuk gangguan jiwa berat seperti kayak schizofren, itu kalau kita lihat di Kersda ya, yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 disebutkan itu gangguan jiwa berat seperti schizofren ya, atau psikotik itu dia awalnya 1,7 per mil, tapi sejak 2018 dituliskan oleh Kementerian Kesehatan itu meningkat menjadi 7 per mil ya. Kemudian ada juga gangguan mental emosional ya, misalnya kayak depresi dan segala macam. Sebelumnya di Kersda 2013 itu menyebutkan 6%. Nah, sejak 2018 yang dilakukan pengukuran oleh Kementerian Kesehatan itu disebutkan 9,3% meningkat ya. Jadi meningkatnya juga cukup lumayan banyak. Betul. Ya. Itu faktornya apa sih dok? Bisa meningkatnya sedemikian banyak dok? Sama seperti yang tadi ya. Kalau kita bilang kenapa gangguan jiwa, faktornya banyak.
apakah jadi memang harus diukur lagi apakah karena faktor sosialnya ya atau tekanan dalam kehidupan atau faktor ekonomi, misalkan kayak pandemi segala macam. Jadi tetap dilihat tadi, tetap melihatnya itu dari 3 faktor tadi, biologis, psikologis, dan sosial. Nah, cuma memang harus lebih di dalam ini apa karena faktor sosialnya atau karena faktor lain sehingga terjadi peningkatan angka gangguan yang seperti yang saya sampaikan di depan ya. Oke, oke dok. Terakhir ini dok nih dalam bidang ilmu dokter nih yaitu psikiatri ya. Kenapa sih kapan sih dok sebaiknya masyarakat atau keluarga yang dirasakan perlu konsultasi ke dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater, dan apakah orang yang berobat ke rumah sakit itu ke rumah sakit jiwa itu selalu dibilang ODGJ gitu? Karena statement masyarakat kalau kita ke rumah sakit jiwa pasti bilang wah ini pasti ODGJ nih, padahal belum tentu ya dok ya. Nah mungkin dokter bisa jelaskan dok. Jadi yang pertama kalau kita bicara untuk kedokteran jiwa sendiri, jadi sebenarnya kita ini bukan hanya mengobati ya, jadi ada juga preventif, mencegah kemungkinan. Jadi preventif, promotif, kemudian ada juga kuratifnya ya, ada juga rehabilitatifnya. Jadi yang selama ini yang masyarakat itu mengasumsikan hanya mengobati. Nah preventif itu sebenarnya juga cukup penting ya. Ini yang kita lakukan ya, misalkan ke masyarakat menjelaskan bagaimana cara pola asuh yang lebih pas ya, kemudian bagaimana cara mengelola tekanan dan segala macam, itu preventif. Nah promotifnya kan otomatis kita harus yang seperti kayak sekarang kita lakukan ya, agar masyarakat lebih mengerti ya terkait dengan masalah kejiwaan itu sendiri apa, gangguan jiwa itu sendiri apa. Nah baru nanti faktor pengobatannya sendiri. Nah juga penting terkait dengan rehabilitatif tadi, dukungan keluarga dan lain-lain. Nah itu sebenarnya yang dilakukan dari ilmu kedokteran jiwa itu sendiri ya. Jadi kalau kapan ke psikiater ya nggak harus pada saat memang harus ada gangguan jiwa. Tapi misalkan si ibu yang dalam tanda kutip agak kesulitan bagaimana menghadapi si anak dengan perilaku begini misalkan ya. Nah, itu kan preventifnya yang kita lakukan, menjelaskan ke si ibu bagaimana cara melakukan edukasi agar anak tersebut tidak kemudian ke depan memiliki masalah kejiwaan dan lain-lain ya. Jadi seperti tadi. Nah yang kedua, ke rumah sakit jiwa memang stigma pada masyarakat terkait dengan rumah sakit jiwa itu masih kurang bagus ya, makanya memang harus kita mensosialisasikan berulang-ulang ya. Jadi misalkan begini, di rumah sakit jiwa itu bukan orang hanya dengan datang hanya karena ODGJ. Jadi di sini ada juga orang yang dalam tanda kutip untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani misalkan ya. Atau ada juga orang yang konsultasi ingin misalkan mengadopsi anak ya. Atau ada beberapa tes untuk pekerjaan tertentu ya. Kemudian juga ada orang yang hanya untuk mengkomunikasikan terkait dengan masalah yang ada dalam kehidupan dia yang nggak harus diberikan obat. Jadi karena pada dasarnya intervensi dalam ilmu psikiatri itu bukan hanya diberikan obat, tapi juga ada namanya psikoterapi ya. Ada juga bentuknya edukasi, ada juga bentuknya konseling dan segala macam. Ya, jadi kalau yang memang memungkinkan tanpa harus diberikan obat, ya otomatis nggak harus diberikan obat. Ya, jadi pada dasarnya ke rumah sakit jiwa itu bukan harus ODGJ ya. Bahkan kalau kita tahu untuk tes-tes tertentu, misalkan PNS segala macam juga sama ya untuk menentukan kemungkinan ada masalah kesehatan mentalnya atau enggak ya. Oke, nah itu pemirsa, jadi nggak harus yang ke rumah sakit jiwa itu dikatakan orang yang punya gangguan jiwa ya dok. Kadang kita kesini juga seperti mungkin teman-teman yang sedang kemarin ya rame di CPNS itu kan melakukan tes mental. Terus ada juga buat sharing ya dok ya, apabila kita misalnya ada masalah ingin dibantu solusinya gitu kan bisa juga datang ke sini ya dok, masalah anak, masalah keluarga gitu kan, pasangan atau lain-lainnya. Karena kalau diselesaikan sendiri mungkin tidak ada solusinya, maka bisa jadi kita untuk kayak salah satunya konseling gitu ya dok ya. Nah oke dok, tidak terasa nih sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol luar biasa, edukasinya, informasinya untuk masyarakat. Boleh dok closing statementnya dari hasil obrolan kita selama kurang lebih 1 jam ini? Jadi yang pertama kalau misalkan ada menemui atau kasus-kasus ODGJ, hendaknya melihatnya itu lebih arif ya. Jadi jangan disingkirkan, jangan diperlakukan tidak pas, tapi bawalah dia berobat sehingga dia bisa kembali seperti awal lagi. Kemudian kedua, pada dasarnya rumah sakit jiwa itu bukan hanya untuk orang dengan gangguan jiwa ya, tapi juga untuk beberapa hal-hal yang lain. Yang terakhir, seperti yang WHO sampaikan, bagaimana sehat jiwa ya. Salah satu sehat jiwa itu adalah
kita harus merasa sehat dan bahagia kita sendiri, gitu ya. Kemudian belajar untuk bisa menghadapi masalah hidup ini sendiri, ya. Jadi menghadapi tantangan dan lain-lain. Kemudian juga perlu memasukkan pikiran yang positif dalam pikiran kita sendiri. Jadi nggak harus misalkan mengikuti apa yang ada di luar, karena kalau kita mengikuti semua apa yang ada di luar, ya, kemudian kita sendiri tidak mampu untuk menyelesaikannya, itu bisa menimbulkan masalah kejiwaan. Ya, mudah-mudahan tetap sehat terus, sehat fisik maupun sehat jiwa atau mental. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas informasinya, ilmunya luar biasa. Sampai ketemu di Kupas Podcast selanjutnya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mantengin kita 1 jam dari 1 jam sebelumnya ya. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau nonton ulang siaran ini, boleh banget di channel YouTube kita di Kupas TV Lampung, di Instagram kita di Kupas Lampung, dan Facebook kita kupassuta.co. Saya Reni Agustina mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih.